Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pontianak cuacanya mendung karena setiap hari juga hujan kita. Hari ini kita akan membahas kenapa kita harus nanam jambu kristal dari cangkok ya. Artinya kita akan bahas kelemahan dan kelebihan tanaman yang dari cangkok dibandingkan dengan okulasi atau grafting sambung pucuk. Kita anggap saja pertumbuhan di grafting dengan sambung pucuk sama saja karena bahannya sama-sama dari biji. Jadi nanti akan kita lihat sejauh mana pertumbuhannya, terus alasan-alasan kenapa kita harus nanam tanaman dari cangkok. Jadi nanti kita bisa membuat keputusan yang benar untuk pertimbangan kebun kita. Oke ya teman-teman, langsung kita ke tanamannya. Nah ini kita lihat, nanti akan kita bandingkan ini tanaman yang dari sambung pucuk atau grafting. Ini kita bisa lihat kalau okulasi kan biasanya dari samping, tapi ini kita lihat masih ada bekas sambungannya. Ini asal dari grafting atau sambung pucuk. Umur tanaman kita akan bandingkan sama saja 3 bulan. Ini pertumbuhannya tingginya 60-70 cm. Ini 40 ya, 60 cm pertumbuhannya, 60 cm. Terus kita lihat sendiri percabangannya juga. Ini sebenarnya agak lumayan bagus ya. Ini ada 1 2 3 4 5 percabangannya sudah tumbuh 5 cabang. Terus ini juga masih rendah-rendah, cabangnya masih kecil-kecil. Ini yang dari sambung. Ini kalau kita dari sambung, ini batang bawahnya kan dari biji. Kita potong, kita sambung seperti itu. Berarti masih ada akar tunggangnya. Dia kelebihannya ada akar tunjangnya yang masuk ke dalam. Perakaran otomatis dia lebih kuat. Kita akan bandingkan nanti dengan tanaman yang cangkok bagaimana dari segi untuk pertumbuhannya. Nah itu kita lihat Pak Tokenya lagi nyemprot apa Pak? Supaya cepat berbuah. Cepat berbuah. Oke. Merangsang bunga dan buah. Oh ya. Abaikan saja Pak Bandi itu lagi. Kelengkeng madu sama jambu kristal. Jambu kristalnya disemprotin biar sehat. Kelengkeng madu. Nah ini lagi, ini juga dari sambungan. Ini ada cabangnya 3, terus yang ini ini ada 3 juga. Jadi percabangannya rata-rata sih masih 3 ya. Pertumbuhannya juga sekitar 60 cm. Kita lihat sendiri, ini yang tidak suka dari sambungan ini atau okulasi. Jadi dari batang bawahnya itu selalu tumbuh terus. Saya ada tanaman yang umurnya 7 tahun, itu masih tumbuh terus. Karena ini tumbuh terus, pertumbuhannya dia akan lebih lambat daripada yang cangkokan. Karena ini begitu tumbuh harus kita buangin terus. Berarti banyak energi yang terbuang untuk pertumbuhan yang dari batang bawah ini. Coba bayangkan kita kalau ini tumbuh terus harus kita buang, itu berarti kan kita harus nambah tenaga, terus tenaga tersendiri. Kalau kita salah-salah, kalau tidak kita buang, itu nanti justru batang bawahnya yang akan tinggi ke atas, dan malah yang sambungannya nanti yang bisa mati seperti itu. Kecuali untuk varietas-varietas baru, memang kita andalkan tanaman yang dari sambungan karena memang di sini belum ada dan bibitnya jarang. Jadi untuk istilahnya mempercepat saja. Nah ini juga sambungan ini. Nah ini juga sambungan. Itu anak. Ayo Mas Azam ke depan. Oke katanya. Nah ini teman-teman kita lihat tanaman yang dari hasil cangkokan. Kalau kita bandingkan berbeda sekali ya. Kemarin rata-rata bibitnya memang agak sama lah ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tidak seragam juga, tapi ya di rata-rata sama saja karena tingginya pun ya segitu. Nah ini ketinggiannya berapa? 1, 2,
tiga ini sekitar selisih tipis saja 70 cm. Ini jambu kristal merah versi Banyuwangi. Kalau yang tadi yang dari sambungan itu jambu red diamond ya, yang daunnya bulat. Kita lihat di sini dari jumlah percabangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jauh lebih banyak pertumbuhan cabangnya daripada kita yang dari sambungannya. Dan bisa kita lihat sendiri, saya perhatikan memang jadi jambu kristal saja yang sama-sama jambu kristal putih, antara yang cangkok dengan tidak, dia percepatan buah otomatis akan jauh lebih cepat yang dari cangkokan seperti itu. Jadi untuk pembunganya dia cepat, pertumbuhan cabangnya lebih banyak ya keunggulannya. Terus kalau kita yang dari cangkokan, kita mati lagi ya. Ini pertumbuhannya dia lebih cepat besar. Nah, ini lebih parah lagi. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 1 meteran lebih tinggi pohonnya. Kalau kita biarkan ini tingginya sekitar 1 meter 10. Dan ini tidak ada satupun yang dari sambungan yang sudah tingginya segini. Walaupun kemarin itu bervariasi, tapi kita anggap sama lah. Dan rata-rata boleh kita buktikan sendiri yang dari cangkokan ini semuanya tingginya dia mencapai 80, 1 meter. Ini nah ini juga ini sudah 1 meteran nih. Ini hasil cangkokan juga. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa dari cangkokan yang pertama pertumbuhannya lebih cepat. Kenapa? Karena dari segi perakaran pun dia akar ke sampingnya dia akan jauh lebih banyak. Dan yang kedua, pertumbuhannya lebih cepat kan dari batang bawahnya dia tuh tidak ada batang bawah, jadi pertumbuhannya full untuk pertumbuhan pohon itu sendiri, tidak ada yang perlu kita buang. Kalau dari batang dari yang ada dari okulasi atau grafting, batang bawahnya kan tumbuh, jadi otomatis kita buang banyak energi yang terbuang di situ. Nah, ini pertumbuhannya lebih cepat, terus percabangannya dia lebih banyak, otomatis nanti hubungannya dengan produktivitas dia akan lebih tinggi. Terus yang ketiga ya, jadi buahnya dia lebih banyak teman-teman sekalian. Di samping lebih banyak juga buahnya juga lebih cepat. Jadi itu gambaran saya mengenai kelebihan cangkok dibandingkan dengan kita menanam dari okulasi atau grafting ya teman-teman sekalian. Wah, ternyata saya baru tahu nih, ternyata yang di sini lebih parah lagi tingginya. Ini lebih subur, lebih tinggi, percabangannya, daunnya juga besar-besar. Untuk percepatan amat sangat mencolok sekali lah untuk faktor pertumbuhan. Sebenarnya kalau dari okulasi kita biarkan tumbuh gitu aja ya kelihatan suburnya sama, tapi kan yang dari batang bawahnya itu yang harus kita buang, yang justru menghambat. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, untuk menanam jambu kristal saya pikir walaupun kita di tanah gambut, lebih baik kita nanam dari cangkok. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau dari okulasi dia akan lebih cepat, kalau tidak, bukan lebih cepat, tapi tidak mudah roboh bila terkena angin dan lain sebagainya. Sudah kita amati teman-teman sekalian bahwa yang dari biji ataupun dari ini risikonya sama-sama rendah kok. Karena apa? Tajuknya jambu kristal berbeda sekali dengan tajuknya jambu air. Kalau di jambu air mudah roboh karena tajuknya demikian rapat ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sore ini. Terima kasih teman-teman sudah nyimak ya. Bila TPD, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Halo Wassalam, dadah. Pengikut setia. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.